Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan melanjutkan materi untuk kelas 9 ya, yaitu sistem reproduksi pada manusia bagian yang kedua. Nah, jadi untuk bagian pertamanya sudah kakak bahas, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, di sini kakak akan melanjutkannya ya, yaitu tentang organ-organ reproduksi dan kelainannya. Yuk, langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Oke, jadi untuk cakupan materi yang akan kita pelajari pada sistem reproduksi pada manusia, yang pertama kita akan membahas mengenai reproduksi sel. Nah, jadi untuk reproduksi sel sudah kakak bahas di video yang part 1 ya, jadi di sistem reproduksi bagian yang pertama. Nah, jadi untuk di reproduksi bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada pria, kemudian organ reproduksi pada wanita, gametogenesis, siklus menstruasi, perkembangan embrio, dan penyakit-penyakit dalam sistem reproduksi. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu organ reproduksi pada pria. Nah, sebelumnya kakak ingetin dulu ya, bahwa di sini kita itu tujuannya untuk belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar bareng untuk mempelajari organ reproduksi pada manusia ya. Jadi pada pria ataupun pada wanita. Jadi biar kita bisa lebih menjaga lagi organ reproduksi kita masing-masing ya. Oke, untuk organ reproduksi pada pria itu dibagi menjadi dua ya adik-adik ya. Jadi ada organ luar dan organ dalam. Nah, apa maksudnya organ luar dan organ dalam? Jadi kalau organ luar maka itu letaknya di luar tubuh, jadi bisa kita lihat secara langsung. Kalau organ dalam berarti ada di dalam tubuh, kita nggak mungkin bisa lihat ya. Oke, untuk organ luar maka terdiri dari dua, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nah, nomor 1 ini ada penis dan nomor 2 ini ada skrotum. Nah, ini sisanya adalah organ internal atau organ dalam. Jadi organ internal maka terdiri dari testis, kemudian ada epididymis. Nah, ini ada saluran namanya vas deferens. Nah, kemudian ada saluran ejakulatoris. Kemudian ini ada uretra, lalu ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan yang terakhir ada kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretral. Oke, kita masuk ke organ eksternal yang pertama, yaitu penis. Oke, jadi penis ini mengandung banyak pembuluh darah dan juga di dalamnya itu terdapat rongga, sehingga penis ini berfungsi sebagai alat untuk kopulasi atau untuk memasukkan sperma ke organ reproduksi wanita. Kemudian yang kedua ada skrotum. Jadi skrotum atau kantung pelir itu berfungsi untuk melindungi testis. Jadi ini yang di dalam ini adalah testis. Nah, skrotum itu berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis. Kenapa suhu testis harus dijaga? Karena proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis dan proses pembentukannya itu terjadi pada suhu di bawah 33-34 derajat Celcius. Jadi di bawah suhu tubuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke organ internal atau organ dalam. Untuk organ dalam yang pertama itu ada sepasang testis. Nah, jadi laki-laki punya sepasang atau 2 buah testis yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan juga hormon testosteron. Jadi sperma itu dibentuk di sini ya, di testis dengan suhu yang tadi ya 33-34 derajat Celcius. Yang keempat ada epididymis. Jadi epididymis ini berupa saluran tempat untuk pematangan sperma. Jadi ketika dibentuk di testis, sperma itu belum jadi ya, jadi belum jadi. Nah, sehingga harus dimatangkan terlebih dahulu di epididymis. Nah, kemudian akan disimpan sementara di epididymis. Lalu setelah terbentuk sperma, jadi sperma sudah jadi, maka sperma itu tinggal disalurkan melalui sebuah saluran. Nah, ini salurannya namanya adalah vas deferens. Nah, jadi vas deferens itu merupakan saluran yang akan dilalui oleh sperma. Nah, kemudian sperma itu kan keluarnya nanti melalui saluran ya. Nah, jadi salurannya itu adalah uretra. Jadi kalau laki-laki, saluran untuk reproduksi dan untuk ekskresinya itu sama, yaitu melalui uretra. Jadi beda dengan wanita ya. Jadi ini kan kantung kemih nih. Nanti urin dari kantung kemih akan disalurkan ke uretra. Dan begitu juga dengan sperma juga akan disalurkan ke uretra. Selanjutnya ada saluran ejakulasi, yaitu saluran untuk mengeluarkan sperma menuju uretra.
Nah, jadi kalau laki-laki itu saluran untuk reproduksi dan untuk ekskresinya itu menjadi satu ya, yaitu melalui uretra. Jadi urin dari kandung kemih akan keluar melalui uretra, begitu juga dengan sperma nanti dari vas deferens juga akan masuk ke uretra. Nah, selanjutnya yang ketujuh, maka ada uretra, saluran untuk keluarnya urin dan juga sperma. Selanjutnya, untuk organ internal itu ada kelenjar aksesoris. Nah, jadi apa itu kelenjar aksesoris? Jadi kelenjar aksesoris itu adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan cairan reproduksi. Nah, kelenjar aksesoris itu ada 3. Yang pertama ada vesica seminalis, kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, keduanya itu berfungsi untuk menghasilkan cairan yang mengandung nutrisi untuk sperma. Jadi cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis dan kelenjar prostat itu memberi nutrisi atau memberi makanan untuk sperma dan untuk mengatur pergerakan sperma. Nah, baru yang ketiga ada kelenjar Cooper. Nah, jadi ini di uretra ya, kelenjar Cooper itu atau bulburetra berfungsi untuk menghasilkan cairan basah yang fungsinya itu untuk menetralkan sisa keasaman urin. Nah, jadi karena tadi sperma itu harus melewati uretra, di mana uretra itu kan dilewati juga oleh urin, nanti urin itu bisa bersifat asam. Nah, untuk menjaga agar sperma itu tidak mati, maka harus dinetralisir dulu uretranya, jadi sperma masih bisa tetap hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Nah, jadi sama seperti organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita itu juga dibagi menjadi organ internal dan organ eksternal. Untuk organ eksternal, maka itu terdiri dari vulva, nah yang ini ya. Kemudian untuk internalnya itu terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Oke, kita masuk ke organ eksternal yang pertama, yaitu vulva, di mana vulva itu terdiri dari bagian lagi. Yang pertama ada mons pubis, yaitu bagian dari organ reproduksi wanita yang mengandung jaringan lemak, dan bagian ini juga akan ditumbuhi oleh rambut-rambut ketika pubertas. Nah, kemudian yang kedua adalah labia atau bagian bibir. Nah, jadi labia ini nanti terdiri dari 2, ada labia mayor atau yang bibir yang besar atau yang tebal, sedangkan labia minor itu yang tipis atau yang kecil. Dan yang ketiga itu ada klitoris. Nah, jadi klitoris itu seperti penisnya wanita. Jadi fungsinya sama, yaitu mengandung pembuluh darah dan juga saraf. Nah, selanjutnya ada organ internal, di mana yang pertama terdiri dari ovarium atau indung telur. Nah, jadi ovarium itu berfungsi untuk tempat pembentukan ovum dan juga hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua ada oviduk atau tuba falopi yang berfungsi untuk tempat fertilisasi. Jadi tempat bertemunya sperma dan juga ovum. Jadi ovum setelah dibentuk di ovarium itu nanti akan dilepaskan atau diovulasikan ke oviduk. Nanti sperma akan masuk dan menuju oviduk. Nah, yang keempat ada uterus atau rahim yang berfungsi untuk tempat perkembangan embrio. Jadi setelah terjadi fertilisasi, nanti zigot akan berkembang dan akan mengalami implantasi atau penempelan di uterus. Nah, uterus ini nanti ada bagian yang namanya endometrium atau dinding rahim. Nah, disitulah nanti embrio akan menempel. Dan nanti yang kelima ada cervix. Nah, jadi cervix itu sebenarnya masih bagian dari rahim ya. Jadi cervix itu adalah bagian leher rahim yang berfungsi untuk menghubungkan uterus dengan vagina. Baru yang terakhir ada vagina yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima sperma atau sebagai alat kopulasi. Kemudian yang kedua untuk saluran keluar darah menstruasi dan untuk jalan lahir bayi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu membahas mengenai gametogenesis atau proses pembentukan gamet. Maka gametogenesis itu dibagi menjadi 2, ada spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, ingat aja ada kata spermanya ya. Jadi ini merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis. Spermatogenesis itu berlangsung saat laki-laki sudah memasuki masa pubertas. Jadi pubertas itu kan ditandai dengan mimpi basah ya. Nah, mimpi basah itu berarti tanda bahwa testis itu sudah berfungsi atau sudah bisa menghasilkan sperma. Nah, sedangkan oogenesis, maka ini merupakan proses pembentukan ovum. Nah, berbeda dengan laki-laki yang baru puber dulu baru bisa menghasilkan sperma. Nah, kalau misalnya oogenesis itu sudah berlangsung saat wanita dalam kandungan. Oke, yang pertama ada spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, tadi untuk
tempatnya di testis ya atau di tubulus seminiferus. Nah, untuk tahapannya, jadi yang pertama, nanti di dalam tubulus seminiferus atau di dalam testis itu terdapat sel induk dari sperma namanya spermatogonium. Kromosomnya itu diploid atau 2N. Nah, kemudian spermatogonium akan memperbanyak diri secara mitosis menjadi spermatosit primer yang juga berkromosom diploid. Selanjutnya, spermatosit primer akan melakukan pembelahan secara meiosis. Ingat, meiosis itu 2 kali ya kan, maka ini meiosis 1 dulu, menjadi 2 sel namanya spermatosit sekunder yang berkromosom haploid. Nah, lalu setiap spermatosit sekunder akan melanjutkan meiosis yang kedua sehingga nanti dihasilkanlah 4 spermatid yang berkromosom haploid. Nah, spermatid inilah yang kemudian disalurkan ke epididymis dan akan mengalami spermiogenesis atau pendewasaan ya, pematangan di dalam epididymis, dan nanti terbentuklah 4 sperma dan 4-4-nya ini fungsional atau berfungsi. Ya, jadi dari satu sel induk dibentuk 4 sperma yang fungsional. Selanjutnya kita bahas mengenai oogenesis atau proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Jadi tahapannya itu mirip-mirip dengan spermatogenesis. Namanya juga mirip ya. Jadi pertama-tama di dalam ovarium janin itu mengandung banyak sekali oogonium. Ya, nah ini oogonium itu sama ya, berkromosom diploid. Oogonium lalu memperbanyak diri secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, proses perbanyakannya ini terjadi sampai kelahiran. Jadi sampai lahir, nanti tahapannya itu sampai di oosit primer. Masuk ke usia pubertas, nanti oosit primer akan melanjutkan meiosis yang pertama menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar primer. Nah, jadi bedanya di sini ya. Kok di laki-laki kan dari spermatogonium, kemudian ke spermatosit primer, lalu menjadi 2 spermatosit sekunder. Nah, kalau di perempuan beda ya, jadi 1 yang besar itu oosit sekunder, nah 1 yang kecil namanya badan polar atau badan kutub primer. Oosit sekunder dan juga badan polar primer akan melanjutkan meiosis yang kedua menjadi yang oosit sekunder itu berarti menjadi 1 ootit dan 1 badan polar sekunder. Nah, badan polar akan membelah juga menjadi badan polar sekunder. Nah, ketiga badan polar ini nanti tidak berkembang. Nah, ootit inilah yang kemudian akan berkembang menjadi ovum. Nah, sehingga kalau di wanita itu dari 1 sel induk oogonium dihasilkanlah 1 ovum yang fungsional dan 3 badan polar yang akan mengalami reduksi. Selanjutnya kita membahas mengenai siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini terjadi pada wanita di mana kurang lebih berlangsung selama 28 hari. Jadi siklus menstruasi itu sendiri dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca-ovulasi. Fase pertama itu fase menstruasi terjadi di hari ke-1 sampai ke-5. Ini berbeda-beda tiap orangnya ya. Nah, apa itu fase menstruasi? Jadi menstruasi itu adalah tahapan di mana terjadinya peluruhan dinding rahim atau endometrium beserta ovum yang tidak dibuahi dikarenakan menurunnya kadar progesteron. Jadi progesteron dari tinggi nanti langsung turun. Nah, progesteron itu kan fungsinya menjaga ketebalan rahim sehingga rahim dari tebal akhirnya luruh. Yang kedua, ada fase folikel atau praovulasi. Terjadi di hari ke-6 sampai ke-13, yaitu tahapan di mana terjadi pembentukan dan pematangan folikel telur oleh hormon FSH. Dan di sini juga terjadi penebalan endometrium oleh hormon estrogen. Jadi bisa dilihat ya, jadi endometriumnya mulai menebal lagi dari yang awalnya luruh. Selanjutnya yang ketiga ada fase ovulasi yang terjadi tepat di hari ke-14. Nah, ovulasi ini adalah tahapan di mana terjadinya pelepasan oosit sekunder. Jadi kan tadi pas menstruasi luruh tuh ovumnya. Kemudian praovulasi dibentuk lagi nih sampai besar kayak gini nih ya. Nah, kemudian pas ovulasi pecah. Nah, ovumnya akhirnya dilepasin. Nah, itulah ovulasi. Nah, ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon LH. Jadi karena hormon LH-nya tinggi, akhirnya folikelnya pecah dan ovum atau oosit sekundernya dilepaskan. Nah, kemudian yang terakhir ada fase luteal atau pasca ovulasi yang terjadi di hari ke-15 sampai ke-28, yaitu fase di mana terjadi penebalan endometrium karena tingginya hormon progesteron dan estrogen. Jadi setelah ovum dilepasin, nah nanti
membrannya itu namanya korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen sehingga dinding rahimnya itu menjadi tebal. Nah, nanti kalau misalnya tidak juga terdapat sperma, korpus luteumnya akan menyusut nih jadi korpus albikan. Nah, korpus albikan itu produksi hormon estrogen dan progesteronnya itu sedikit sehingga nanti kembali lagi luruh dan mengalami menstruasi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tahap perkembangan embrio. Jadi setelah ovum itu diovulasikan, kemudian terjadilah proses penetrasi, jadi spermanya masuk. Nah, nanti ovum itu akan mengalami fertilisasi dengan sperma ya. Jadi fertilisasi itu kan pertemuan antara sperma dan ovum, sehingga nanti terbentuklah yang namanya zigot. Nah, jadi ini semuanya berlangsung di oviduk. Zigot itu kan satu sel, nanti ngebelah menjadi 2, 4, 8, sampai bentuknya seperti bola, ini namanya morula. Morula lalu mulai berisi cairan yang disebut sebagai blastula. Nah, blastula inilah yang kemudian menempel di dinding rahim atau endometrium. Nah, gastrula lalu mulai mengalami pelekukan ke dalam, nah seperti ini ya, melekuk ke dalam, dan terbentuklah 3 lapisan membran yang disebut sebagai gastrula. Nah, biar kalian gak lupa, ingat aja ya, tahapan dari perkembangan embrio itu ada 4, yaitu cara cepatnya zi, mora, buang, gas. Z-nya berarti zigot, moranya itu adalah morula, buangnya adalah blastula, dan gasnya adalah gastrula. Nah, setelah terjadi fertilisasi, nah nanti embrio itu kan tadi sudah menempel di dinding rahim atau uterus ya. Nah, lalu nanti embrio itu akan membentuk lapisan-lapisan atau membran. Nah, yang pertama itu nanti embrio akan dilengkapi dengan kantung kuning telur yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah dan juga pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada korion. Nah, ini korion ini ada lapisan terluar dari embrio yang berfungsi untuk membentuk pembuluh darah dan juga plasenta. Nah, lalu yang ketiga ada amnion. Amnion ini nanti berfungsi untuk menghasilkan cairan amnion. Nah, cairan amnion ini berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan. Lalu ada allantois. Nah, allantois inilah yang membentuk tali pusar pada embrio. Dan yang terakhir ada plasenta yang berfungsi sebagai sistem pencernaan, pernafasan, dan juga ekskresi. Jadi embrio itu kan belum berfungsi tuh awalnya organ-organnya ya. Sehingga nanti untuk bernafas, makanan semuanya akan disuplai oleh plasenta. Oke, selanjutnya terakhir kita membahas mengenai penyakit menular seksual. Nah, yang pertama itu ada herpes genital, yaitu penyakit menular di mana terdapat luka lepuh di area kelamin. Nah, herpes genital ini disebabkan karena infeksi virus herpes simplex. Kemudian yang kedua ada AIDS. Nah, sebenarnya AIDS ini bukan merupakan penyakit reproduksi, tapi penyakit sistem imun atau penyakit pertahanan tubuh. Jadi penyakit yang menyerang pertahanan tubuh. Namun, AIDS ini salah satu penularannya adalah melalui hubungan seksual. Sehingga AIDS suka dibahas di penyakit-penyakit menular seksual untuk reproduksi. Ya, tapi sebenarnya AIDS ini adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, AIDS ini nanti ditandai dengan melemahnya sistem imun yang disebabkan oleh infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, yang ketiga ada gonorea atau kencing nanah, yaitu merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteria Neisseria gonorrhea yang ditandai dengan adanya nanah pada uretra ya. Jadi pas kencing itu ada nanahnya. Lalu yang keempat ada chlamydiasis. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, cirinya itu adalah rasa terbakar saat buang air kecil. Lalu yang terakhir adalah sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Nah, nanti sifilis ini dibagi jadi 3 tahapan, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer itu ditandai adanya luka pada mulut dan juga organ kelamin. Kemudian yang kedua atau sekunder itu adanya ruam pada bagian tubuh. Dan yang ketiga tersier itu adanya gangguan organ dalam.
Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai sistem reproduksi bagian yang kedua. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menjaga organ reproduksi kalian ya. Jadi, kalian sudah tahu bahwa ada penyakit-penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi, sehingga kita harus menjaga kebersihan dari organ reproduksi. Oke adik-adik, itu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.